Kebetulan anak saya mengalami kolik. Apakah kolik itu harus diberikan obat atau ada solusi lain selain obat gitu? Kebetulan anak saya dikasih Interlak sama dokter anaknya, tapi saya lupa menanyakan berapa lama Interlak itu diberikan gitu. Kita tahu anak itu sudah tidak mengalami kolik itu tanda-tandanya seperti apa gitu. Oke, jadi kaitan antara kolik dan menyusui. Kita tampung dulu ya dok ya. Kaitan yang kedua tadi yang di sebelah sana. Anak saya 3 bulan dok. Jadi tadi yang dokter lu bilang kalau dia tuh punya kebiasaan masukin jari ke dalam mulut. Tapi kalau sama eyangnya dan sama saya juga tuh saya lepasin dok, takut karena kebiasaan. Tapi karena dokter lu bilang itu kan bagus. Itu gimana dok, kalau apa emang harus diteruskan tapi saya takutnya akan jadi kebiasaan buruk. Boleh yang satu lagi ya dok ya. Kenapa payudara kanan saya itu lebih cepat terisi daripada yang kiri dok? Jadi lebih penuhnya lebih cepat yang kanan, sedangkan kiri rasanya masih lembek. Ya, terima kasih. Sudah cukup ditangkap. Iya, langsung ke yang berkerudung biru tadi ya mbak ya? Punya bayi usia umur 2 bulan, ketika nyusu itu jedanya tuh sejam dia minta nyusu lagi gitu dok. Apa kita berikan atau kita jeda sampai 2 jam gitu? Minta susu lagi maksudnya menyusu lagi atau susu lain? Oh dia sejam. Doyan itu, langsung saya jawab. Tapi setelah itu nanti usianya berapa? 2 bulan dok. 2 bulan. Setelah itu dia gumoh dok. Apa dilanjutkan atau enggak? Terus yang kedua ini kemudian kalau ibunya minum obat, itu ada efek sampingnya nggak nanti setelah perkembangan berikutnya? Oke, obat-obat apa saja yang bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui begitu kira-kira? Yeah. Oke, yang pertanyaan keempat mbak? Yang kanan lebih banyak dari yang kiri. Ada pertanyaan itu, yang lain? Itu apa ASI booster itu berpengaruh atau enggak? Okay. Kemudian pertanyaan yang lain, setelah 2 tahun, setelah ASI 2 tahun selesai, apa perlu susu formula? Apa perlu ditambah susu formula atau apakah benar bahwa enzim pemecah susu pada manusia itu sudah nggak berfungsi setelah selesai minum ASI? Kolik dan menyusui kalau dihubungkan dengan posisi, biasanya nanti posisi mungkin nanti dokter Luh yang lebih. Kolik itu misalnya nih bayinya ngempeng masuk banyak udara itu juga bisa kolik. Ya, jadi kalau dia ngempeng lama ya, terus kok nangis melulu gitu, itu bayi itu kan sebetulnya perlu nyaman, ya. Tapi kadang-kadang ngempeng itu jadi kadang-kadang itu udara masuk. Ngempeng di payudara ibu maksudnya? Udara masuk, bisa, ya. Tetapi kalau ngempengnya benar, jadi benar-benar ditutupin semua. Tadi ya seperti yang dokter Luh bilang, harusnya sih tidak. Kalau dokter memberi probiotik, ya sebetulnya itu arahnya bukan ke posisi, ya. Kalau dia memberi probiotik, itu adalah arahnya ke makanan yang ibu konsumsi, mungkin dia bereaksi atau usus dia sensitif terhadap makanan yang ibu konsumsi. Nah pemberian probiotik itu tidak cukup, ya mungkin menolong tetapi tidak cukup. Bahkan kalau saya pribadi nggak langsung ke probiotik, tetapi menata makanan ibu yang mungkin sensitif pada bayi-bayi baru lahir. Biasanya 2-3 bulan pertama. Yang sering itu adalah komponen yang ada susu dan telur. Ya, dairy product ya, semua susu dan telur dan turunannya. Ya, prinsipnya memberi obat itu sebetulnya sembari kita mencari penyebab. Ya, jadi kalau posisi menyusu itu kalau ngempengnya penuh semua, biasanya sih udara nggak masuk. Tapi kalau ngempengnya itu di ujung, kadang-kadang bunyi terus lecet, itu kemungkinan udara masuk. Sehingga dia menelan banyak udara, itu bikin lambungnya penuh udara sehingga dia sakit perut. Jadi posisi diperhatikan, tetapi juga makanan yang ibu konsumsi juga coba ditata, maksudnya dihindari dulu yang ada susu, telur, makanan laut dan kacang-kacangan. Itu biasanya 2 minggu. Ya, ibu akan lihat nih bayinya lebih tenang nggak? Ya biasanya sih saya itu dulu. Ini berarti menjawab ya dok, tadi kan ditanyanya sebetulnya berapa lama nih harus minum obatnya? Ya sebetulnya minum obatnya tidak harus kalau sudah ketemu penyebabnya. Kalau saya pribadi nggak langsung masuk ke obat. Ya karena kita harus mencari penyebab dulu. Yang sering kolik itu biasanya sih dia sensitif terhadap makanan yang ibu konsumsi. Ya yang sering banget itu yaitu komponen yang ada susu dan komponen yang ada telur.
Ya, jadi Oke. mie itu ada di telur. Telur itu ada di mie juga. Jadi itu Mie hilangin. mengandung telur. Mie mengandung telur, ya. Kemudian coklat itu misalnya biskuit, roti itu ada Ada susunya. susunya. Kemudian juga kemungkinan ada telurnya. Jadi komposisi makanan ibu ditata. Oke. Nanti dilihat 2 minggu biasanya kalau tenang berarti betul. Bukan terus-terusan nggak boleh. Kita pilih lagi tuh dari makanan itu mana sih yang paling dia sangat tidak nyaman. Dicoba gitu gitu ya, aja. Dok. Jadi Iya. bertahap. Dokter Lu dicoba mungkin lagi. ada mau menambahkan tentang kolik dan menyusui? Ya, tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa salah satu kenapa bibir bayi itu harus memenuhi sampai areola mami adalah itu tadi. Jadi kalau misalnya hanya di puting susu, itu nanti akan kembung, banyak udara yang masuk ke lambungnya dan itu memunculkan rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, balik lagi ke posisi tadi, coba perhatikan posisi panggul. Panggul yang dibuat lurus demikian itu juga akan menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman pada otot-otot di daerah abdomennya. Otot perut gitu. Ya, tadi harus nekuk sehingga ya itu betul. Posisi memang menentukan prestasi. Dan kebiasaan untuk menyendawakan mungkin Dok? Ya, Itu? ya, kebiasaan untuk menyendawakan itu karena memang kerja dari sistem pencernaan itu kan tidak hanya di rongga mulut. Jadi ada esofagus, kemudian ada lambung, antara esofagus dan lambung itu juga ada katupnya. Yang itu juga kerjanya belum optimal seperti pada anak yang lebih besar. Sehingga disendawakan itu berarti sebenarnya diberikan gerakan melawan gravitasi, ditegakkan kan? Dengan gerakan gravitasi maka diharapkan udara akan Membantu keluar. itu. Ya. Oke. Ya. Lalu yang pertanyaan kedua tadi Dok, kalau masukin jari itu bagus, tapi nanti Ya. jadi kebiasaan. Ya, Gitu. ya. Biasanya rongga mulut itu kan pada awalnya kenapa jari masuk karena memang bayi belajar banyak hal, tidak semata-mata untuk ngenyot gitu ya. Tapi dengan berjalannya usia, misalnya usia 4 bulan atau kemudian berjalan ke 6 bulan, di mana kemudian mulai masuk makanan tambahan, nah itu anak udah mulai belajar hal-hal lain. Nah yang sering terjadi, kenapa tangan masuk mulut terus, itu karena fase oralnya tidak berjalan dengan baik. Kemudian anak merasa bahwa tangan itulah satu-satunya stimulus yang memberikan rasa nyaman. Nah sehingga memang pada peralihan menuju di mana anak harus belajar tekstur yang lain, itu tidak hanya tekstur, dia belajar rasa. Kemudian belajar tekstur, belajar volume makan. Kemudian belajar cara pemberian yang berbeda. Sebelumnya dengan mengisap puting susu ibu, kemudian dengan sendok. Jadi kalau misalnya si anak kemudian stuck hanya itu saja, jadi merasa bahwa rasa aman itu hanya dapat dengan itu. Jadi nggak usah khawatir, begitu nanti beralih ke mengenalan makanan dengan tekstur lain, makanan yang lain, itu akan menghilang seharusnya, itu pertama. Kemudian kedua, dengan berjalannya perkembangan motorik, kan tangan mulai numpu di siku, leher mulai ngangkat. Kemudian belajar duduk, tangan mulai numpu juga. Kemudian duduk, mulai meraih. Jadi apabila perkembangan itu berjalan baik, seharusnya tangan nggak hanya masuk mulut. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau si anak itu kebiasaan tangannya masuk mulut, mungkin tangannya kurang disibukkan untuk aktivitas yang lain ya Dok ya? Tangan kurang disibukkan untuk melakukan aktivitas perkembangan motorik Sesuai yang dengan lain. usianya. Kemudian kedua, rongga mulutnya tidak mendapatkan stimulus yang cukup pada periode di mana dia harus mendapatkan Finger stimulus food itu. apa Ya. gitu segala macam. Oke. Lalu berarti kita langsung ke pertanyaan berikutnya tentang masalah payudara kanan kiri Yang besar sebelah. atau produksinya nggak sama. Kalau Nggak yang ini sama. dipompa ngocor banget, Iya. yang ini dikit terus gitu. Biasanya yang saya amati, yang begitu ya, mereka biasanya seneng posisi favorit ya, bayi itu punya posisi favorit. Kayak kita nulis sebetulnya ya, jadi kalau dia enggak dibiasain kiri dan kanan, akhirnya posisi tertentu itu yang membuat dia bisa mengosongkan payudara lebih maksimal. Sehingga produksinya tentu saja jadi lebih banyak. Jadi perhatikan posisi,
bantu bayinya. Kalau misalnya dia belum biasa ya, karena kalau kita seperti nulis ya, ada ibu yang megang kalau ke kiri dia juga nggak enak. Dia megangnya enak ke kanan. Nah itu juga membuat nyaman atau tidak posisi si bayi itu mulutnya, atau tepat atau tidak latch on-nya atau pelekatannya. Itu yang membuat payudara itu jadi lama-lama produksinya jadi berkurang atau tidak sama ya, karena dia kalau semakin kosong ya produksinya akan semakin baik di tempat yang bisa dikosongkan dengan baik, di mana ibu megangnya juga yang enak yang mana gitu ya. Jadi seringkali saya ini payudara ini ya. Jadi seringkali misalnya ibu megangnya begini, kemudian ibu pindah ke sini, ini kan kadang-kadang nggak enak. Saya biasanya minta coba ke situ gitu ya. Jadi misalnya begini, tinggal digeser aja dengan tadi prinsip-prinsip dokter Loh dipegang supaya ibu Posisinya, sendiri megangnya iya. juga enak. Ya, karena kalau megangnya nggak enak, biasanya juga bayinya juga nggak enak gitu. Ya, sehingga dia tidak bisa mengosongkan dengan sempurna, gitu ya. Oke. Biasanya itu yang berperan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bayi yang masih di bawah 3 bulan, nyusunya bisa 1 jam terus-terusan yang segala terus-terusan macam. sampai gumoh ya. Sebetulnya tempat yang ternyaman dan terindah buat bayi itu di payudara. Jadi sebetulnya mungkin dokter Luh tadi yang nanti dokter Luh yang menjelaskan lebih ya. Bayi itu nanti itu bukan karena dia lapar saja, tapi dia nyaman di situ. Ya, sehingga dia bolak-balik seperti pengen nyusu padahal lambungnya udah penuh. Saya biasanya menyarankan kalau misalnya terlalu gumoh itu lebih banyak kalau lebih banyak masuk formil yang air saja banyak. Jadi diakalinnya diperah sedikit, jadi dia dapat kentalnya. Karena tadi ya klep lambung diperah itu, sebelum menyusu si anak, Iya. sebelum si anak menyusu ya. Iya, Dok? jadi diperah dulu sehingga airnya lebih banyak keluar, sehingga yang banyak itu yang bagian yang agak berat. Ya, jadi hand milk lemak itu, sehingga gumohnya berkurang. Dan bayinya juga biasanya lebih kenyang. Yang kedua adalah kalau udah tetap nggak bisa nih karena dia maunya kan nyaman, ya udah nyusunya kayak orang IMD. Jadi ibu begini, kalau kita nyusu begini tuh sebetulnya lebih deras payudara. Tapi kalau kita nyusunya dari begitu ya, melawan itu biasanya ngalirnya nggak sederas kalau kita duduk. Berbaring jadi dok. Ya, di maksudnya? berbaring tapi posisi bayinya tuh di atas. Iya. Ya, karena Berbaring yang agak ganjelan gitu iya, ya dok. iya jadi ya cuman dikasih payudaranya sehingga dia tenang. Ya, sehingga dia nggak mau nyusu karena nyusu itu tidak hanya untuk lapar dan haus, tetapi lebih ke kenyamanan, ya. Oke. Lalu yang itu adalah obat-obatan apa sih sebetulnya yang? Saya mungkin ada Oh iya, tambahan maaf, tadi. boleh Ya. ditambahkan Dokter Ya, Lum. Saya tambahkan bahwa pada 2 minggu dan pertama butuh sebaiknya sudah mengenali cara bayi berkomunikasi. Jadi bahwa suara tangisan itu beda. Antara tangisan lapar, ngantuk, rasa tidak nyaman, atau ingin diajak main. Jadi tidak selalu harus nyusu. Coba pelajari, biasanya setiap anak memiliki karakternya sendiri dan sebaiknya ibu harus sudah memahami itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, berikan stimulasi, respon yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tidak selalu lapar, tidak selalu bahwa harus putingnya masuk ke rongga mulut. Coba lihat dulu deh, mungkin ada yang nggak nyaman, mungkin posisinya nggak tepat, mungkin hanya ingin dipeluk. Bukan bau tangan ya, karena ini banyak, mungkin kita perlu klarifikasi ya, ini anaknya bau tangan nih. Bukan bau tangan, anak itu memang membutuhkan stimulus untuk dipeluk, karena itu membutuhkan rasa aman. Jadi coba pelajari dulu. Nah seandainya kemudian setelah dilakukan, dikenali, diajak main dan sebagainya, tetap rupanya ingin ada stimulus dari rongga mulut, coba bukan tadi seperti apa yang Dr. Tiwi anjurkan. Mungkin tengkurap di dada dengan demikian sehingga tetap dapat puting, tapi tanpa cairannya yang keluar banyak gitu. Ya. Udah sangat jelas ya berarti ya. Nanti yang untuk berikutnya tentang obat-obatan dok. Obat-obatan apa yang boleh dikonsumsi selama menyusui. Lalu apakah itu biasanya obat herbal yang bukan herbal sih, tapi obat-obatan untuk booster ASI itu ngaruh nggak sih? Boleh nggak sih? Kalau booster ASI itu yang udah diteliti itu daun katuk. Ya jadi rata-rata obat-obat yang dibilang sebagai supaya ASI lancar itu ada daun katuknya biasanya, itu udah di research ya.
Kemudian kalau obat-obat yang aman ya, yang tidak aman itu sedikit. Karena itu saya mungkin sebut yang tidak aman. Semua obat aman. Kecuali kalau obat pilek itu biasanya ada yang namanya ephedrine. Jadi kalau beli obat-obat warung itu ya, dengan obat-obat bebas gitu ya, dilihat itunya komposisinya. Kalau dia ada ephedrine itu biasanya untuk bayi sih nggak apa-apa, tapi produksi ASI ibu biasanya akan turun. Gitu ya. Jadi kalau menyusui itu sebetulnya kalau sakit itu pasti turun produksi karena orang sakit itu mungkin jadi nggak enak makan ya, jadi pusing itu udah jadi cairan harus banyak tetapi jangan ada obat yang membuat produksi ASI turun. Ya, tapi obat-obat lain seperti misalnya ya antibiotik, obat panas, obat batuk sebetulnya ya itu kan yang sering dikonsumsi itu rata-rata aman. Atau bahkan obat-obat hipertensi itu banyak sekali yang aman ya, yang nggak aman itu yang bikin kencing-kencing terus biasanya. Biasanya dokter juga tidak akan memberi obat yang ibu buat kencing-kencing terus. Biasanya itu aja yang tidak aman ya, yang dibilang furosemid atau lasik itu jarang sekali dipakai. Kecuali ibu bengkak kakinya baru, tapi itu udah sangat jarang dipakai. Semua antibiotik biasanya aman walaupun ada tingkat keamanan, tapi rata-rata yang dipakai obat-obat oleh dokter kandungan atau dokter penyakit dalam itu semua rata-rata obat aman gitu ya. Jadi jangan takut, jadi minum obat tetap supaya ibu sembuh tapi tetap nyusu juga ya. Dan berarti tentunya setiap kali misalnya ada penyakit khusus ke dokter selalu sebutkan bahwa saya sedang menyusui gitu ya, dok ya. Oke, berarti ini yang terakhir tentang setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun apa betul ASI harus itu? Enggak pakai formula ya, tadi ya. Apakah betul-betul ASINya udah nggak guna sehingga harus pakai susu pertumbuhan? Mungkin bukan formula ya, formula biasanya di bawah 1 tahun. Sebetulnya harus pakai formula sih tidak. Ya, formula itu kan susu yang mengandung kalsium dan protein. Ya, kalau dia bisa makan segala sesuatu yang mengandung kalsium dan protein, bisa tidak susu ya. Tetapi yang kita sebagai dokter anak itu sebetulnya kepengennya ibu anaknya tuh bisa makan apa saja. Sebetulnya sering kali bayi-bayi yang disusuin itu tidak suka dengan rasa susu. Sehingga nanti ibu kalau misalnya siapa tahu pergi ke Eropa atau pergi ke Australia atau pergi ke pesta-pesta ulang tahun yang memang suguhannya itu sehingga dia terbatas. Nah mengenai enzim yang populer di buku-buku bahwa akan berkurang, sebetulnya yang terjadi begini, laktosa ya yang yang mencerna laktase tadi yang ada di ASI itu kalau dia tidak dirangsang dia berkurang. Ya, jadi kalau misalnya nih anak habis netek benar-benar tidak minum susu, perutnya biasanya akan lebih sensitif. Begitu dia dikasih susu, diare biasanya. Ya, kenapa? Karena enzim yang namanya laktase itu kalau tidak dirangsang, dia juga akan turun produksinya. Jadi mengatasinya tidak harus formula, tapi mengenal rasa susu banyak ya. Misalnya kayak yogurt misalnya. Kalau enggak nanti ya dia enggak mengenal misalnya temannya makan es krim, dia enggak bisa makan es krim karena dia udah kadung sensitif. Buat saya semua anak harus mengenal semua rasa. Itu yang paling baik. Karena itu makanan pendamping juga prinsipnya sama. Tidak ada satu makanan yang lebih baik dari makanan lain. Yang ada adalah bervariasi supaya mana yang tidak ada di makanan itu ada di makanan lain. Gitu ya. Jadi semua harus dikenal oleh anak sehingga dia menjadi anak yang mudah gitu. Ya nanti jadi enggak pemilih misalnya ya, kalau dia makannya cuman itu aja atau ibu menuruti dia cuman makan itu saja, maka indera pengecapnya ya kenalnya itu saja. Ya, coba kalau misalnya dikenalin walaupun nggak bisa banyak, tapi terus kita kenalin macam-macam, ibu biasanya dia akan menjadi anak yang mudah biasanya, ya. Termasuk teksturnya ya dok ya yang harus bervariasi ya. Iya, yang bisa saya tambahkan adalah pada saat ibu-ibu menyusui, apapun yang dimakan oleh ibu itu yang dirasakan. Jadi ibunya juga jangan pagi picky. Makan soto mie Bogor, siang makan sate Padang, malam makan bubur ayam, itu pula yang dirasakan oleh bayi. Ya, nah jadi ibunya juga jangan picky juga. Ya, itu kedua, jika kembali tadi bahwa rongga mulut itu adalah jendela dunia, maksudnya begini, di rongga mulut itu ada alat reseptor namanya, penerima stimulus suhu ya. Kita kenal kan makanannya dingin, panas, anget gitu ya. Kemudian ada stimulus rasa, kita tahu rasa pahit dan sebagainya. Kemudian ada stimulus di situ tekstur,
kita kenal. Kemudian ada stimulus gerak. Jadi kalau ada yang nyelip di sela gigi, lidah kita bisa mencari. Kemudian ada stimulus volume. Kalau makanannya kecil, kita buka mulut dikit. Kalau makanannya gede, mulut kita buka lebih lebar. Nah, itu yang berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Kalau kulit kan cuman kenalnya apa tuh? Nggak ada rasa kan di sini. Nggak ada rasa. Nah, jadi berilah sebanyak mungkin berbagai macam stimulus di rongga mulut karena itu akan diproses di otak. Gitu ya, nanti keluarannya tidak hanya keterampilan dalam rongga mulut saja, tapi nanti bicara dan sosialisasi. Gitu, ya. Itu berarti yang membedakan lagi ASI dengan formula ya dok. Walaupun rasa ASINya itu ya tetap ASI, tapi di balik rasa ASI itu ada sedikit soto Bogornya, ada sedikit ketopraknya. Sensasinya Sedangkan kalau formula ya begitu aja dong ya, vanila, madu, coklat apa gitu. Sehingga itu yang menyebabkan anak-anak yang mendapat ASI lebih biasanya advance dalam ya. mengeksplorasi rasa untuk itu. Ya. Oke, ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dong Ibu. Saya tahu ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab, bahkan jangankan terjawab, terlontar aja belum sempat. Tapi memang karena waktu yang terbatas, jangan khawatir. Ini kita ada buku 160 tanya jawab seputar menyusui dari ayah bunda. Ada di toko buku yang satu jalan ini juga, nggak pakai nyebutin nama toko bukunya. Tapi pokoknya bisa dibeli juga di website ayah bunda juga ada jalur distribusi yang bisa dihubungi. Ini pun juga buku ini 160 tanya jawab menyusuinya memang sudah dikumpulkan dari mayoritas pertanyaan yang kira-kira sama-sama ternyata disama-samain pun masih lebih dari 100 pertanyaan. Sudah dijawab di sini, di salah satu yang mengenritnya juga Dokter Tiwi juga. Jadi nanti semoga pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau dijawab bisa dipelajari di buku ayah bunda.